kita mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama semoga ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Amin. Oke, terima kasih Mas Rafael. Anak-anak, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah Mbak Vina pengen absen satu persatu terlebih dahulu. Kira-kira anak-anak hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua, Bu. Oke, Mbak Vina absen dulu ya satu persatu. Agus Firmesa Roza hadir. Bella Puspita hadir. Yeni Ira hadir. Oke, alhamdulillah berarti anak-anak hari ini hadir semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, anak-anak, ini adalah pembelajaran kita hari ini. Yaitu hari ini kita akan belajar tentang sistem operasi. Nah, sebelum Bu Afina menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu sistem operasi, nah pengen tanya dulu. Kira-kira anak-anak masih ingat tidak apa yang sudah kita pelajari kemarin? Ayo, siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Oke, semuanya sepertinya masih ingat ya. Kalau Mbak Eliza mungkin bisa menjawab tentang pembelajaran kita kemarin. Kita sudah belajar tentang bagaimana cara merakit komputer, kemudian melakukan konfigurasi pada BIOS. Oke, betul sekali ya apa yang dikatakan Mbak Eliza. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang materi perakitan komputer. Samian sudah merakit komponen dari komputer kalian. Kemudian Samian juga sudah melakukan konfigurasi BIOS. Selanjutnya, ini ada sebuah gambar anak-anak. Kira-kira dari pengamatan kalian tentang gambar ini ada yang tahu ini gambar apa? Oh, siapa yang mau jawab? Oke, Mbak Warda, kira-kira ini gambar apa ya? Itu ada gambar orang yang sedang berkenalan. Oke, terima kasih Mbak Warda. Kira-kira ada yang lain? Ada yang mau menanggapi tentang ini gambar apa? Saya Oke, Mbak Maya, silakan Mbak Maya. Kira-kira ini gambar apa, Mbak? dari yang saya lihat dahulu itu ada dua orang yang bertemu di sebuah jembatan. Oke, betul sekali ya apa yang sudah dikatakan Mbak Warda sama Mbak Maya. Jadi anak-anak itu adalah gambar dua orang yang saling bertemu dan saling berkomunikasi. Nah, seperti yang kita lihat bahwasanya masing-masing orang tersebut sebetulnya itu berada di dua tebing yang berbeda. Orang yang pertama itu di tebing yang pertama, kemudian orang yang kedua itu di tebing yang kedua. Nah, mereka ini saling bertemu dan saling berkomunikasi lewat ada peran-perannya, yaitu di situ ada sebuah jembatan. Nah, begitu juga dengan kalian anak-anak, ketika kalian mau mengoperasikan komputer atau mau menggunakan komputer, kalian harus punya sebuah perangkat dulu, yaitu namanya adalah sistem operasi. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada sebuah gambar. Beliau ini bernama Charles Babbage. Nah, beliau ini adalah penemu komputer pertama kali di dunia. Beliau ini menghadirkan sebuah teknologi modern yang sangat canggih yang dapat memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, motivasi yang bisa kita ambil dari beliau adalah sebagai
Sistem operasi berfungsi sebagai pengontrol perangkat keras komputer juga sebagai penghubung antara pengguna dengan komputer. Oke, adalah fungsi dari sistem operasi. Yang pertama di sini adalah sebagai manajemen sumber daya komputer. Kemudian yang kedua berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat komputer. Yang ketiga adalah menghubungkan hardware atau perangkat keras kalian dengan kalian sebagai pengguna. Nah, untuk jenis-jenis sistem operasi berdasarkan antarmuka ada dua jenis. Yang pertama adalah berbasis GUI atau Graphic User Interface, dan yang kedua adalah berbasis CLI atau Command Line Interface. Nah, contoh-contoh dari sistem operasi di sini ada contohnya Windows, kemudian ada Linux, ada macOS, kemudian ada iOS, ada Android dan lain sebagainya. Mungkin kalian udah lebih kenalnya sama Windows ya, oke? Selanjutnya kita akan berkelompok ya. Nanti Bu Afina akan bagi kalian secara berkelompok. Dalam satu kelompok nanti ada sekitar 5 anak nanti ya. Bu Afina akan bagi secara acak. Untuk kelompok yang pertama, ingat-ingat untuk kelompok yang pertama adalah kelompoknya Mas Agus dengan Mbak Eliza, kemudian Mas Rio. Oke, paham? Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok yang pertama di sini, kelompok yang kedua di sini, kelompok yang ketiga dan kelompok yang keempat. Ayo, silakan. Ya, silakan. Oke, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Oke, selanjutnya Bu Afina akan membagikan di sini ada modul sama LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi nanti ada beberapa tugas yang harus sampean kerjakan secara berkelompok. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Silakan gunakan HP kalian untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya tentang konsep dasar dan juga jenis-jenis sistem operasi. Ayo, silakan keluarkan HP-nya sama catatan pencernya. tanpa dari sistem operasi. Hasil dari diskusi kelompok kami,
Tanpa sistem operasi, penggunaan tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer, kecuali program booting. Dulu sebelum ada sistem operasi, pengguna menggunakan komputer dengan sinyal analog dan sinyal digital. Sekian dari presentasi kelompok 1. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Oke anak-anak, kira-kira ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1? Silakan. Saya rasa hasil diskusi dari kelompoknya Fauzia sudah hampir sama dengan hasil diskusi dengan kelompok saya, Bu. Yang pertama, tanpa adanya sistem operasi, tentunya komputer itu bisa menyala tapi tidak bisa digunakan atau dioperasikan. Yang kedua, secara sistem operasi ada 5 generasi, di mana masing-masing generasi memiliki perkembangan yang sangat pesat. Oke, terima kasih. Untuk kelompok yang lain saya rasa hampir sama ya. Jadi yang pertama ternyata komputer itu tidak bisa digunakan atau dioperasikan tanpa adanya sistem operasi. Kemudian yang kedua ternyata ada 5 generasi dalam perkembangan sistem operasi. Ya, terima kasih Mbak Fauzia atas presentasinya dan teman-teman. Kasih aplaus untuk Mbak Fauzia. Oke anak-anak, setelah kita berdiskusi dan kemudian sudah menyelesaikan LKPD, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum paham? Silakan ditanyakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Oke, Mbak Yeni silakan. Kira-kira ketika saya melakukan instalasi operasi sistem, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih sistem operasi tersebut? Oke, terima kasih Mbak Yeni. Ternyata ada beberapa faktor yang harus sampean perhatikan sebelum sampean melakukan instalasi sistem operasi. Yang pertama, gunakan sistem operasi yang mendukung atau sesuai dengan kebutuhan sampean, entah itu dari sisi aplikasinya maupun dari sisi keamanannya. Kemudian yang kedua, pilihlah sistem operasi yang mendukung atau sesuai dengan perangkat keras atau komputer yang sampean punya. Oke, paham? Lihat, Bu. Oke, terima kasih Mbak Yani. Anak-anak silakan hasil LKPD-nya dikumpulkan semua. Mohon ketua kelas untuk mengambil satu persatu. Monggo Mas, silakan diambil dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Oke anak-anak, masih semangat? Masih. Oke, pelajaran hari ini kira-kira ada yang mau menyimpulkan kira-kira semuanya sudah belajar apa saja hari ini? Siapa? Saya Bu. Ayo, Pak Udo silakan disimpulkan pelajaran hari ini. Alhamdulillah hari ini saya bagaimana konsep dasar sistem operasi, mulai dari apa itu sistem operasi, fungsi sistem operasi, jenis sistem operasi, sampai faktor-faktor yang harus dipilih dalam sistem operasi sebelum menginstal sistem operasi. Oke, terima kasih ya Mbak Udo ya. Jadi kalian sudah paham apa itu sistem operasi, kemudian fungsi dari sistem operasi, jenis-jenisnya apa, sampai pada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan instalasi sistem operasi. Nah, selanjutnya Vina akan memberikan tes pengetahuan kepada kalian. Di sini ada 5 soal fisik. Silakan dikerjakan secara individu. Ini adalah sebagai nilai pengetahuan kalian. Oke, paham? Oke, silakan diambil satu kertas dan dikerjakan. Waktunya 30 menit. Silakan anak-anak dikerjakan.
Nah, untuk selanjutnya atau minggu depan kita akan belajar bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi. Jadi minggu depan kita akan praktek di lab, yaitu install Windows 10. Nah, kalian harus mempersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah aplikasi VirtualBox, kemudian yang kedua adalah master Windows 10 dalam bentuk file ISO ya. Itu kalau dipersiapkan terlebih dahulu nanti sebelum pembelajaran yang akan datang. Ngerti ya anak? Ya, Ibu. Oke, marilah kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Saya mohon kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Silakan Mas Agus dipimpin doanya pada akhir pembelajaran kali ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Agus. Oke anak-anak, cukup itu ya yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila punya salah baik itu dari segi perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.